Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayusa Putri dengan NPM C1C02266 dan rekan Saya Triwulandari dengan NPM C1C02200. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja podcast. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, PT Victoria Care Indonesia itu mulai beroperasi itu sejak kapan sih dan didirikan oleh siapa gitu? PT Victoria Care ini sudah beroperasi sejak 1988 yang didirikan oleh Billy Hartono Salim. Nah, perusahaan ini mempunyai nama lain nih sebelum dia bertukar menjadi PT Victoria Care, yaitu PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri. Nah, akan tetapi dia itu diganti menjadi PT Victoria Care Indonesia. Nah, di PT Victoria Care itu apa dan bergerak di bidang apa? PT Victoria Care Indonesia itu ialah perusahaan manufaktur yang menyediakan berbagai produk kosmetik dan perlengkapan mandi terbaik di Asia. Nah, perjalanan dari PT Victoria ini dimulai pertama kali pada tahun 1988 ketika mulai berjualan dan mendistribusikan produk kosmetik dan lainnya. Perusahaan ini dimulai hanya dengan 5 orang rekan kerja dan mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2010 kemudian mengambil alih PT Victoria Care Indonesia, yaitu sebuah perusahaan kosmetik dan perlengkapan mandi yang telah didirikan sejak tahun 2007 untuk mendukung bisnis agar berkembang. Adapun divisi bisnis internasional yang berlaku untuk pasar global, perseroan ini telah mengekspor sebagian besar produknya ke negara-negara Asia. Tujuan ekspor utama di negara Asianya yaitu Jepang, Cina, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, bahkan ke Indonesia. Dengan perhatian terhadap perubahan kebiasaan dan gaya hidup masyarakat di era new normal. Sebagai dampak global yang besar dari COVID-19, maka PT Victoria Care Indonesia telah berpikir lebih jauh ke depan dan mengembangkan berbagai produk perawatan tubuh dengan konsep gaya hidup bersih dan higienis. Kemudian kita akan bahas mengenai isu-isu yang ada di PT Victoria Care Indonesia. Nah, di sini saya pernah dengar tuh mengenai PT Victoria Care Indonesia itu mengalami penurunan pendapatan di tahun 2022 itu karena COVID-19. Nah, itu gimana? Tentang penurunan pendapatan Victoria Care Indonesia atau VICI di kuartal pertama tahun 2022. Nah, pertumbuhan kinerja PT Victoria Care Indonesia Tbk ini masih terhadang PPKM di kuartal pertama tahun 2022. Pendapatan dan laba bersih Victoria Care turun di 3 bulan pertama tahun 2022. Nah, Direktur Utama VICI Billy Hartono mengatakan penurunan disebabkan oleh rencana pemasaran yang terhambat karena pemberlakuan dari PPKM. Padahal perseroan telah merancang pemasaran secara offline untuk mendorong pertumbuhan penjualan. Kemudian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan turun sebesar 19,98% secara year on year menjadi 212,67 miliar di kuartal pertama tahun 2022 ini. Adapun pada tahun lalu di 2021 periode yang saham pendapatan dari kontrak dengan pelanggan VICI mencapai 265,79 miliar. Dengan rincian yaitu segmen perawatan tubuh dan antiseptik berkontribusi 57,02% dengan sejumlah 121,27 miliar. Nah, sedangkan segmen perawatan rambut mencatat pemasukan sebesar 100,54 miliar dan lain-lain senilai 178,76 juta. Nah, dari penjualan berdasarkan geografis terjadi penurunan signifikan di luar Pulau Jawa dan ekspor. Penjualan di luar Pulau Jawa menciut sebesar 34,66% year on year menjadi 81,39 miliar per 31 Maret 2022. Nah, kemudian penjualan ekspor turun juga nih sebesar 77,63 year on year menjadi 450,13 juta dari 2,01 miliar pada kuartal pertama tahun lalu.
Nah, sedangkan penjualan di Pulau Jawa menyusut sebesar 13,67% ke 209,97 miliar. Nah, laba tahun berjalan VICI mencapai 9,41 miliar. Realisasi ini turun signifikan sebesar 74,58% year on year dari 37,05 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya. Kedepannya, Billy Hartono bilang dengan pemulihan kondisi COVID-19, VICI akan memaksimalkan strategi penjualan dan marketing untuk mendongkrak penjualan serta lebih agresif meluncurkan produk baru sesuai dengan tren pasar yang ada di 2023 ini. Itu tadi isu permasalahan dari laba PT Victoria Care Indonesia pada tahun 2022 yang mengalami penurunan akibat dari COVID-19 di tahun tersebut. Ada nih isu juga tentang Rusit Sujono itu mundur dari PT Victoria Care Indonesia. Itu kenapa ya? Nah, jadi emiten produsen sabun PT Victoria Care Indonesia Tbk atau VCIC itu menyampaikan pengunduran diri direkturnya, yaitu Rosi Sujono. Nah, sekretaris korporasi Alphonse Sasela telah menerima surat pengunduran diri pada tanggal 6 April 2023. Atas pengunduran diri tersebut, perseroan akan berdiskusi atas kelanjutannya di rapat umum pemegang saham atau RPS. Terus ada juga nih penurunan kinerja saham mengiringi pengunduran diri Roskit. Tercatat saham VCIC turun 0,98% per perdagangan. Terus saham VCIC terparkir di angka Rp505 setelah dibuka pada angka 500 per helai. Terus sebagai informasi itu PT Victoria Care Indonesia tidak hanya bergerak di bidang produsen sabun, ia juga bergerak beberapa produk kecantikan seperti herboris dan bahan pembersih rumah tangga. Nah, bila mengacu pada laporan keuangan tahun 2022 itu VCIC membukukan laba tahun berjalan sebesar 97,6 juta, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang berkisaran di angka 177,2 juta. Nah, namun VCIC ini berhasil menambah total ekuitasnya menjadi 801 miliar dari sebelumnya. Sebelumnya itu 750,1 miliar. Di sisi lain, total liabilitas VCIC juga menanjak dengan perolehan itu 349,8 miliar di tahun 2022 dari sebelumnya yaitu 247,6 miliar. Oke, itu tadi dari isu yang kedua yaitu tentang kenapa si Rosit Sujono itu mundur dari PT Victoria Care Indonesia.